Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 25, istri sah jadi pelakor. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 25. Justru karena bayi ini yang membuat aku tidak bisa melupakan Rafa begitu saja. Dia bahkan tidak tahu kalau aku hamil, ucap Sarah kembali menangis. Apa? Jadi kamu sama Rafa? Nara langsung syok mendengar perkataan Sarah. Iya, Ra. Sejak aku tahu Rendra masih mengkhianati aku tidak pernah lagi mau disentuh sama Rendra. Aku pura-pura mencari alasan atau langsung tidur saja supaya dia tidak curiga. Itu sebabnya juga Rendra mempertanyakan soal kehamilanku ini untuk memastikan. Karena dia tahu kita tidak pernah berhubungan waktu itu. Jadi dia sudah bisa menebak kalau ini bukan anak dia. Aku hanya melakukannya sama Rafa satu kali. Dan aku tidak tahu kehilafanku yang hanya sekali bisa menjadi janin dalam rahimku ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Kapan kamu sama Rafa melakukannya? Kenapa bisa itu terjadi? Balas Nara yang semakin merasa syok bertubi-tubi dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Waktu kamu temani aku ikutin Rendra sampai ke hotel, dan aku cerita sama kamu kan kalau aku ketemu sama Rafa di sana. Kami masuk ke kamar Rafa untuk menghindari Rendra. Awalnya semua biasa saja, tapi akhirnya kami hilaf. Aku merasa hina, Ra. Aku membenci perbuatan Rendra dan Anggi, bahkan membalas mereka. Sementara aku sendiri melakukan hal yang sama. Apa bedanya aku sama mereka? Ucap Sarah merasa bersalah. Dia kembali mengingat kejadian waktu itu, saat dia mulai terbawa perasaan dan Rafa mulai tak bisa mengendalikan hasratnya. Hingga semua terjadi begitu saja. Bahkan setelah itu, Rafa sangat menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Sarah kembali terbayang apa yang Rafa ucapkan waktu itu. Maafkan aku, Sarah. Aku sudah mengingkari janjiku untuk tidak melakukannya sebelum kita menikah. Ucap Rafa merasa bersalah. Bahkan terlihat jelas dia begitu marah pada dirinya sendiri. Namun saat itu, Sarah tidak ingin memperburuk perasaan Rafa. Di balik semua perasaan yang kacau, dia tidak ingin Rafa semakin merasa bersalah. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Aku juga melakukan itu tanpa paksaan. Aku tahu ini salah besar, dan kita sudah sangat berdosa. Kita sama saja seperti Rendra dan Anggi. Aku mau kita jadikan ini pertama dan terakhir. Jangan pernah lagi. Ucap Sarah waktu itu hingga membuat Rafa merasa sedikit tenang. Aku sudah menduga kalau Rafa pasti bisa buat kamu melupakan Rendra, tapi aku tidak menyangka sampai detik ini kalau hubungan kamu sama Rafa bisa sejauh itu sebelum kalian pisah dengan pasangan masing-masing dan menikah, ucap Nara. Maafin aku, Ra. Aku juga jahat kan, Ra. Aku membenci Rendra dan Anggi, tapi aku sama saja dengan mereka. Bahkan Rendra sudah tahu kalau aku mengandung anak pria lain. Tapi dia sama sekali tidak marah ataupun membenci aku sekarang. Dia benar-benar berubah dan aku semakin merasa bersalah. Rendra pasti merasakan sakit yang jauh lebih parah dari yang aku rasakan. Ucap Sarah kembali menangis. Sudahlah Sarah, semua sudah terjadi. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Aku juga sebenarnya tidak mengerti dengan hubungan kalian berempat yang saling merebut pasangan. Entahlah, terlalu rumit bagi aku yang jomblo ini. Sekarang kamu sarapan ya. Nara memberikan kantongan yang dia bawa berisi roti dan juga susu hangat. Makasih ya. Aku selalu merepotkan kamu. Udah, gak apa-apa. Kalau aku gak datang, bisa-bisa kamu gak sarapan lagi. Apalagi sekarang kamu tinggal sendiri.
Sarah mulai memakan roti itu perlahan, dan Nara tetap duduk di sampingnya sambil memperhatikan Sarah. Dia merasa kasihan dengan sahabatnya itu, yang sampai sekarang tidak bisa bahagia, dan lagi Anggi yang selalu jadi penghalangnya. Beberapa saat kemudian, Rendra juga datang. Dia perlahan membuka pintu kamar Sarah, hingga Sarah dan Rara langsung melihat ke arah pintu itu. "Boleh aku masuk?" tanya Rendra yang dijawab anggukan oleh Sarah. "Aku bawain kamu sarapan, tapi kayaknya kamu sudah sarapan ya?" ucap Rendra membawa sekotak bubur ayam, lalu meletakkannya di atas nakas sambil melihat bungkusan roti dan susu di sana. "Iya, tadi Nara bawain sarapan," balas Sarah. "Syukurlah, kamu makan bubur ini nanti aja kalau kamu rasa lapar lagi. Biasanya orang hamil bakal sering lapar." "Tahu dari mana?" tanya Nara heran. "Kata Google sih, Oh iya, kalau ada apa-apa hubungi aku aja. Aku tinggal gak jauh dari sini. Kamu jaga kesehatan ya," ucap Rendra yang begitu perhatian. Dia memang sudah keluar dari rumah Sarah, tapi dia ingin melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Sarah hanya mengangguk perlahan. Terbesit dalam pikirannya, kenapa Rendra tidak berubah sejak dulu? Jika saja Rendra berubah sebelum semuanya terlambat, semua tidak akan jadi seperti ini. "Kamu mikirin apa?" tanya Rendra memperhatikan Sarah melamun. "Itu gara-gara si pelakor. Dulu aja merebut kamu, sekarang malah gak mau lepasin si Rafa. Dasar emang rakus tuh," ucap Nara yang langsung angkat bicara dengan nada kesal dan penuh emosi. "Ra, sudah. Aku bisa atasi masalahku sendiri," ucap Sarah. "Tapi emang bener, Ra. Dulu waktu kamu sama Rendra, dia sengaja rebut Rendra dari kamu. Sekarang, giliran kamu pisah sama Rendra, dia malah maunya sama Rafa. Dia itu memang sengaja." Rendra terdiam berpikir sambil mendengarkan apa yang Nara katakan. Kemudian dia merasa harus melakukan sesuatu. "Sarah, aku pamit ya," ucap Rendra yang dijawab anggukan oleh Sarah. Rendra langsung keluar dari rumah itu. Dia pun ingin pergi menemui Anggi. Setelah sebelumnya, dia mengirim pesan pada Anggi menanyakan di mana keberadaannya. Ini pertama kalinya Rendra menghubungi Anggi setelah sekian lama. Dan ternyata Anggi ada di kafe itu. Dan sudah pasti Rafa juga ada di sana. "Kita perlu bicara," ucap Rendra menarik tangan Anggi keluar dari kafe itu saat Rafa sedang sibuk mengarahkan para karyawannya, hingga dia tidak melihat kedatangan Rendra di sana. "Ada apa sih kamu tarik-tarik aku kayak gitu? Kamu gak takut kalau Rafa lihat? Lagian ngapain sih kamu tiba-tiba kesini?" "Aku mau bicara soal Sarah. Aku mau kamu lepaskan Rafa untuk Sarah. Biarkan mereka bahagia. Aku akan nikahi kamu. Asal kamu mau biarkan Rafa kembali sama Sarah." "Enggak, kamu ini lucu ya. Aku pernah minta kamu nikahi aku, tapi kamu yang akhiri hubungan kita untuk kembali sama wanita itu. Sekarang kamu datang minta aku lepasin Rafa. Jangan harap. Rafa sudah menerima aku sebagai istrinya, jadi jangan rusak kebahagiaan aku." "Ada apa ini?" tanya Rafa yang tiba-tiba muncul. Dia melihat Rendra dan Anggi bicara berdua saja, hingga dia langsung menghampirinya untuk mengetahui apa yang terjadi. "Rafa, aku kesini untuk bicara soal Sarah. Dia sudah cukup sakit hati karena aku. Aku tidak akan biarkan dia merasa sakit lagi karena orang lain termasuk kalian," ucap Rendra tegas. "Aku tidak melakukan apapun. Kalau kamu kesini karena Sarah datang pagi tadi, aku bukan bermaksud buat dia menangis. Tapi aku hanya ingin dia tidak mencari aku lagi, karena kita sudah bersama pasangan kita masing-masing. Aku sudah memutuskan untuk bersama Anggi sekarang. Jadi jangan ganggu istriku atau merebut dia seperti dulu, karena itu akan menyakiti Sarah juga.
Dan jangan berpikir kalau aku akan merebut Sarah dari kamu. Lebih baik kita semua tidak saling bertemu lagi. Jaga Sarah dengan baik, pinta Rafa. Sarah lagi hamil, ucap Rendra yang berharap Rafa akan mengerti. Oh ya, selamat kalau gitu. Keluarga kalian akan semakin lengkap. Jaga Sarah baik-baik dan calon anak kalian. Sudah ya, aku masih banyak kerjaan. Balas Rafa yang ternyata di luar ekspektasi dan langsung menarik Anggi pergi menjauh. Kemudian kembali masuk ke dalam kafe itu. Rafa sebenarnya merasa sangat sakit mendengar kabar bahwa mereka akan punya anak, yang berarti cinta mereka tidak akan pernah terpisahkan. Tapi Rafa merasa tak mungkin menunjukkan ekspresi kekecewaannya. Sementara Rendra akhirnya terdiam dan membiarkan Rafa pergi begitu saja, karena dia merasa semua percuma.